Teman-teman pasti sudah tahu apa itu Alkitab. Benar sekali. Alkitab merupakan bagian dari penyataan khusus Allah, yaitu firman Allah yang disampaikan secara tertulis atau skriptural, sehingga kita dapat mengenal dan mengetahui Allah yang sebenarnya. Lalu, apa itu otoritas Alkitab? Otoritas Alkitab berarti bahwa Alkitab memiliki wewenang atau kekuasaan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, di mana Alkitab inilah yang menjadi otoritas tertinggi. Alkitab dikatakan sebagai otoritas Allah tertinggi karena Alkitab merupakan firman yang diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Kita dapat buka di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 bahwa segala sesuatu yang telah diilhamkan oleh Allah dapat mengajar dan dapat membantu kita dalam hidup dalam kebenaran. Dan Alkitab merupakan suara Allah dan firman Allah. Bukti otoritas Alkitab di dalam perjanjian baru yang pertama dalam 2 Timotius 3:16 bahwa segala tulisan adalah ilham Allah. Yang kedua di dalam Yohanes 10 ayat 35 bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga di dalam Matius 22 ayat 29 yang menyatakan bahwa kamu tidak mengerti kitab suci. Dan yang terakhir Roma 3 ayat 2 Paulus menyatakan bahwa perjanjian lama adalah firman Allah. Selanjutnya bukti dalam perjanjian lama. Yang pertama, Musa menyatakan bahwa tulisan-tulisannya berasal dari Tuhan. Contohnya dapat kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 1. Dan yang kedua, tulisan yang bersifat nubuat dapat dilihat dalam Yosua 24 ayat 26. Yang ketiga, otoritas Tuhan dalam tulisan Musa dapat dilihat dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Dan yang keempat, kalimat demikianlah firman Allah atau Allah berfirman dalam kitab Musa dapat dilihat dalam Kejadian 1 ayat 3, 6 dan 9. Refleksi otoritas Alkitab. Tanpa adanya otoritas Alkitab, maka hidup kita akan mudah dikendalikan oleh situasi dan kondisi di sekitar kita. Bahkan, kita mudah dikendalikan oleh iblis untuk berbuat dosa. Untuk itu, otoritas dari Allah dan hidup sebagai orang percaya, otoritas Alkitab sangat penting sebagai pegangan kita, seperti terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dalam kehidupan, kita sering mendapatkan pertanyaan yang esensial, seperti mengapa kita diciptakan? Untuk mengenal Allah. Lalu apa tujuan dari hidup kita? Untuk mengenal Allah. Jadi, apakah yang dimaksud dengan mengenal Allah? Menurut Becker, mengenal Allah berarti kita memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Allah, di mana kita menyaksikan karya Allah yang sangat dahsyat, di mana memiliki tujuan dari mengenal Allah, yaitu kita semakin mengenal Dia dan mengenal siapa diri kita sendiri, sehingga kita mampu melihat pekerjaan Allah atas diri kita sendiri. Melalui Alkitab kita akan belajar banyak hal. Yang pertama, kita mengerti natur Allah yang tidak bergantung kepada siapapun, melainkan sebaliknya, karena Ia adalah pencipta dan segala sesuatunya adalah ciptaan. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 25. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya dengan cara antropomorfis atau sesuai dengan paham manusia. Di dalam Mazmur 33 ayat 13 menyatakan Allah itu dapat melihat. Yang ketiga, atribut tersebut adalah kesempurnaan esensi Allah yang kekal, tanpa bagian, penuh kuasa dan hikmat, dan kebaikannya yang tidak terbatas. 1 Timotius 1 ayat 17. Dan atribut tersebut bukanlah bagian-bagian yang membentuk satu susunan di dalam diri Allah, karena Allah bukanlah manusia, tetapi penyataan tersebut adalah untuk menyatakan siapakah diri Allah tersebut, tentunya melalui Alkitab. Karakter Allah. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengetahui karakter Allah? Nah, yang pertama yaitu kita mempelajari nama-nama Allah, karena dengan demikian kita dapat mengetahui karakter Allah yang secara mendalam. Ada 3 nama utama Allah. Yang pertama yaitu Elohim, artinya Allah yang perkasa atau sang pencipta. Yang kedua yaitu Yehova, artinya pribadi yang datang dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu Adonai, Tuan dari seorang hamba. Kedua, kita perlu bertumbuh dalam mengenal Allah agar dapat memahami karakter Allah. Karakter Allah bermacam-macam dan 6 diantaranya adalah 1. Adil, terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31. 2. Penuh kasih, terdapat dalam Efesus 2 ayat 4-5. 3. Penuh kebenaran, Yohanes 14 ayat 6. 4. Kudus, 1 Yohanes 1 ayat 5. 5. Pengampun, Roma 9 ayat 15. Dan ke-6 rahmat, terdapat dalam Roma 5 ayat 7.